Amr ini setelah membunuh kakaknya teman-teman sekalian, ini historinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana sini nggak bisa sembuh. Dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Terakhir dia musyawarah dengan beberapa pemimpin-pemimpin, gitu kan? Yang ada di situ yang jadi penasihat-penasihat, yang menasihatin dia pada saat itu membunuh dan seterusnya kakaknya. Apa masalah saya ini? Mereka bilang kami nggak tahu. Perlu kita garis bawahi, ini historinya begitu ya. Bagi saya senang cerita historinya. Waktu dia mau membunuh Hasan, banyak penasihat yang menyetujui itu kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Dzurru'ain. Dzurru'ain ini nggak setuju. Dia bilang, hai Amr, jangan bunuh kakakmu. Tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya. Nggak bisa. Dia bilang enggak, tapi saya mau jadi raja. Maka Dzurru'ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang peganglah ini, satu waktu kalau dibutuhkan tolong baca di hadapan saya. Kata Amr baiklah. Ringkas cerita dibunuh sama dia kakaknya tadi jadi raja. Sumpek berbulan-bulan, ada tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain selain penasihat-penasihatnya. Mereka bilang, hai Amr, Raja Amr, kalau anda mau hilang dari penyakit ini, caranya cuma satu. Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin anda dulu membunuh kakak. Ini historinya begitu. Amr tiba-tiba setuju, baiklah, tangkap semua itu. Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak, puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua tinggal Dzurru'ain. Dzurru'ain tadi yang ninggalin kertas, itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. Waktu datang mau dibunuh, dia bilang sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan. Coba buka, dibuka. Ternyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang, yang kurang lebih Dzurru'ain mengatakan, dia bilang banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh, sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur. Ya, ini sebelum dibunuh si Hasan. Dia bilang begitu. Kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman banyak yang sudah anda yang dibunuh, penduduk Yaman, penasihat-penasihat banyak yang berkhianat, maka rugilah mereka. Tapi karena Dzurru'ain melarang anda untuk membunuh, maka keselamatan dari Tuhan untuknya. Maka akhirnya Amr tidak membunuh Dzurru'ain. Berjalan waktu, Amr pun meninggal dunia, si Raja Yaman. Maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr kembali kepada manusia yang pertama tadi. Rabi'ah bin Nasr ini yang pertama, kemudian ada namanya Taban As'ad, kemudian Taban As'ad punya anak Hasan, Hasan dibunuh oleh adiknya Amr, kemudian Amr meninggal. Waktu Amr meninggal, anak-anak Rabi'ah bin Nasr, anak-anak kerajaan ini semua berselisih pada saat itu. Ribut nih, ya. Satu sama yang lain ribut, memperebutkan kerajaan. Sementara politik Yaman kacau pada saat itu, maka ada satu orang perampok jalanan. Dia memang kerjanya sama pasukannya berapa ratus orang, selalu cuma menghadang kafilah lewat, dirampas, menyerang satu kampung, diambil, begitu-gitulah kerjanya. Namanya Khunai'ah Dzi Syanatiq. Khunai'ah ini, teman-teman sekalian, dia menunggangi keadaan politik Yaman yang pada saat itu lagi kacau. Kemudian dia menyerang istana, lalu merebut istana dari keluarga Rabi'ah bin Nasr. Akhirnya si orang ini menjadi raja tiba-tiba di Yaman. Namanya Khunai'ah. Khunai'ah ini orang yang buruk, suka mengambil istrinya orang lain, suka menyita, macam-macam menyiksa. Akhirnya keadaan Yaman sangat memprihatinkan. Tentu kisahnya cukup panjang di sini teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah apa saja yang berhubungan dengan kejadian pada saat Khunai'ah ini, tapi saya tidak perlu bahas itu karena dia orangnya buruk dan dia buruk akhlaknya. Kalau historinya panjang, mengambil haknya orang, menindas, memukul, membunuh orang yang tidak sejalan dan seterusnya. Akhirnya karena kondisi Yaman pada saat itu tidak nyaman, kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya, ada satu turunan Rabi'ah bin Nasr namanya Dzunuwas. Dzunuwas ini dia yang naik ke istana malam hari, kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'ah. Waktu Khunai'ah mati, si perampok jalanan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi,
Maka Dzunuwas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya Rabi'ah bin Nasr. Kurang lebih ini sampai di sini kisah tentang masuknya Yahudi ke Jazirah Arab dan sedikit rentetan tentang keadaan Yaman. Pegangi nama sekarang Dzunuwas. Siapa Dzunuwas tadi ini? Hah? Salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang membunuh Khunai'ah. Jelas sampai sini ya?